Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala bagi Allah kami memuji, memohon pertolongan, dan meminta ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa dan kejelekan amal perbuatan kami. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, serta para sahabatnya dan mereka yang menyerukan dakwanya sampai hari pembalasan. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak Bapak yang tercinta kelas 7, yang mana pertemuan pertama Bapak sudah membahaskan iman kepada Allah. Iman bermakna percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi cara-cara kita untuk mengenal Allah, yang mana minggu pertama sudah Bapak bahas, yaitu 4 cara untuk mengenal Allah. Yang pertama, mengenal wujud Allah, mengenal rububiyah Allah, mengenal uluhiyah Allah, mengenal nama dan sifat Allah. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembahasan selanjutnya yaitu makna al-asmaul al-husna. Selain Allah mempunyai sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga memiliki sebutan nama-nama lain yang banyak jumlahnya. Asmaul husna kita belah menjadi 2, yang berasal dari bahasa Arab. Asma'u berarti nama-nama, al-husna berarti artinya baik. Jika kita gabungkan asmaul husna, artinya adalah nama-nama yang baik. Nah, nama-nama ini berjumlah 99 yang tercantum dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang artinya hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka dapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf, Quran ke-7 ayat 180. Selanjutnya, Asmaul Husna itu terdiri dari 99 nama. Yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini hanya 4 saja, antara lain Al-Alim, yang artinya maha mengetahui. Al-Alim ini dijelaskan dalam Al-Quran pula, yaitu Quran Surat Al-An'am, Quran ke-6 ayat 59. Yang kedua, Al-Khabir, artinya maha teliti, dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah, Quran ke-9 ayat 16. Yang ketiga, As-Sami, artinya maha mendengar, dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa, Quran ke-4 ayat 148, dan Quran Surat Al-Baqarah, Quran ke-2 ayat 256. Yang keempat, yang terakhir, Al-Basir, artinya maha melihat, dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujarat, Quran ke-49 ayat 18. Baik anak-anakku sekalian, Al-Alim, apakah kita bisa mendekati dengan Al-Alim sebagai manusia? Jawabannya tentu tidak, karena kita hanya memiliki pendengaran. Kita hanya mengetahui yang kita lihat. Ya. Jika Allah dikatakan maha mengetahui, dia bisa melihat seluruh alam semesta ini. Baik, salah satu contohnya, daun yang jatuh, itu dia mengetahui semua.
Salah satu contohnya lagi, perkataan kita terniat dalam hati kita untuk mencelakai seseorang, Allah sudah mengetahui. Orang itu mengetahui nggak bahwasanya kita sudah punya niat untuk mencelakai seseorang? Tidak. Nah, kita sebagai hambanya hanya bisa mengetahui saja apa yang kita lihat. Kita tidak bisa mengetahui apa yang tidak kita bisa lihat. Nah, itu makanya Allah itu dinamakan Maha Mengetahui. Dia bisa mengetahui semuanya. Baik, yang kedua Al-Kabir. Al-Kabir ini maha teliti. Allah itu teliti banget, ya. Sampai pada akhirnya. Contoh, planet berputar mengikuti arusnya. Itu dengan kuasa Allah. Dia teliti banget untuk putaran pada arusnya. Nah, selain itu apalagi? Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya. Baik, yang ketiga As-Sami. As-Sami ini Allah Maha Mendengar. Kita bisa nggak menjadi As-Sami? Tentu tidak. Kita hanya hamba. Nah, oleh karena itu kita hanya bisa mendengar dengan jarak yang tertentu, ya. Bisa mendengar jarak yang tertentu. Kita tidak bisa mendengar apa bisikan-bisikan dari makhluk Allah yang lain, seperti makhluk Allah yang bernama semut, seperti makhluk Allah yang makhluk gaib Allah, malaikat, jin, setan, dan seterusnya. Nah, makanya Allah itu Maha Mendengar. Dia bisa mendengar semua yang Dia ciptakan, baik itu makhluk hidup, ya. Allah bisa mendengar. Sedangkan kita cuma hanya sebatas pendengaran saja dengan jarak yang tertentu. Yang terakhir Al-Basir, artinya Maha Melihat. Dia bisa melihat semua dari yang tidak nampak. Dari yang tidak nampak. Kalau kita manusia, hambanya ini terbatas penglihatan kita. Maka dari itu Allah itu bergelar, dimiliki nama Maha Melihat. Dia bisa melihat seluruh alam ini. Bahkan makhluk-makhluk yang gaib pun Dia bisa melihat. Bahkan bisikan hati pun kita ini Dia bisa melihat. Nah, itulah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang berjumlah 99 nama. Masih banyak yang lain lagi yang kita amalkan. Tapi dalam pembahasan ini hanya 4 nama saja yang Bapak jelaskan. Sekiranya itu saja, mudah-mudahan paham dan jelas apa yang dikatakan tadi. Mudah-mudahan kita semua, khususnya anak-anak Bapak, selalu takut kepada Allah karena ada yang mengawas. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan berikutnya, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya kalian lihat di buku paket bagian bab 1. Ada Quran surat Al-An'am, ada Quran surat At-Taubah, ada Quran surat An-Nisa, ada Quran surat Al-Baqarah, ada Quran surat Al-Hujarat. Nah, itu Arabnya yang Bapak garis merah ini, tulisannya Bapak garis merah ini, ya, Quran surat Al-An'am, semuanya yang garis merah itu kalian tulis Arab dan terjemahannya. Tidak usah dikumpulkan, cukup ditulis di buku catatan kalian. Sambil baca, sambil menulis, biar kalian dapat pahala membaca
kitab-kitabnya Allah. Baik, itu saja anak-anakku sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.